Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, yang insya Allah kita termasuk umatnya dia yang dapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini yang saya akan sharing adalah dalam ibadah itu ada yang sifatnya vertikal dan horizontal. Jadi Allah selalu memasangkan di dalam Qur'annya itu ketika ada satu amalan yang vertikal, misalnya sholat, pasti disandingkan dengan amalan yang horizontal, ya, misalnya seperti infak gitu. Itu sebagai bukti bahwa kita termasuk orang yang beriman, maka wujud dari keimanannya itu dilakukan ibadah yang sifatnya horizontal. Jadi setelah sholat, buktinya kalau kita beriman itu apa? Nah, kita lakukan ibadah horizontal, ya. Jadi seperti tegur sapa, salam, infak, tolong menolong dalam kebajikan, terus meringankan beban orang lain gitu, ya. Itu termasuk ibadah yang horizontal. Nah, yang akan saya sharing dalam kesempatan ini adalah sedikit yang saya tahu tentang infak, ya Pak. Antara infak dan sodaqoh gitu. Jadi kita sering dengar infak dan sodaqoh, sebenarnya itu ada sedikit perbedaan, ya. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi di situ siapa yang bertakwa itu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi infak, ya. Nah, kalau yang sedekah itu di sama suratnya, surat Al-Baqarah tapi ayatnya 276, yang hakul lohur riba wa yurib sedekah. Jadi Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi ada infak dan sedekah. Nah, kelihatannya sama, ya, tapi sedikit ada perbedaan. Nah, infak itu secara bahasa berasal dari kata anfaqo yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta. Secara istilah syariahnya, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan yang diperintahkan oleh Islam. Secara hukum, infak itu wajib atau fardu kifayah, yaitu suatu kewajiban bagi sekelompok orang untuk melaksanakan perintah Allah sesuai ketentuan syariatnya. Nah, ada infak, ada zakat, sama-sama tuh yang berupa materi, ya Pak. Tapi zakat itu ada nisabnya. Kalau infak itu bebas. Nah, apa kata Rasulullah tentang infak? Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Hurairah. Tidaklah para hamba berada di pagi hari kecuali di dalamnya terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti dari apa yang diinfakkan. Sedang yang lain berkata, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya kebinasaannya hartanya. Jadi gini, setiap kita infak, apalagi infak subuh, ya, itu ada malaikat yang berdoa. Satu berdoa tentang ganti apa yang ya Allah, tolong ganti apa yang orang ini infakkan. Yang satu lagi, kalau kita pelit, kita keep gitu, ya, itu ya didoain juga. Siapa yang menahan hartanya, ya, berikan kebinasaan hartanya. Nah, itu doanya malaikat, ngeri Pak, ya. Nah, itu infak, Pak. Kalau sedekah itu menurut bahasa berasal dari siko yang berarti benar. Para ulama menyebutkan orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuannya, imannya. Jadi contohnya imannya benar, ya dia melakukan sedekah. Yang seperti saya jelaskan di awal tadi, ketika dia bilang aku beriman,
wujud imanmu mana gitu. Nah, ada action yang horizontal ya. Secara terminologi, sedekah berarti pemberian sukarela kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Jadi nggak hanya bersifat materi ya. Yang namanya sedekah itu bisa jasa, bisa senyum, bisa tadi saya bilang tegur sapa gitu. Jadi nggak hanya materi, tapi materi pun bisa. Ya, jadi kalau infak itu memang materi, kalau misalnya sedekah itu ya bisa materi, bisa jasa dan segala macam. Apa kata Nabi tentang sedekah ini? Jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Nah, yang saya akan bahas sedikit adalah di sini adalah infak ya. Jadi yang bentuknya materi. Bagaimana Quran memandang infak ini ya? Ya, coba kita lihat di surat Al-Baqarah ayatnya 261. Oke, sebentar Pak. 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habatin ambatat sab'a sanab bila fi kulli sumbulatin mi'atun habbat wallahu yusaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Jadi ini Quran menjelaskan infak itu reward seperti apa. Dari 1 sebutir benih menumbuhkan 7 bulir, tiap bulirnya 100. Jadi kalau kita lihat, wah, infak ini balasannya 700 kali lipat, ya kan? Sementara kalau kita lihat misalnya sedekah yang sifatnya jasa itu kebaikannya dibalas 10 kali lipat seperti di Al-An'am ayat 160 ya. Nah, kenapa pada ayat Al-Baqarah ayat 261 ini Allah nggak langsung menyebutkan 700 kali lipat? Ya, kenapa dari 1 jadi 7 berbuah 100? Nah, di situ maksudnya adalah ada proses, ada loadingnya Pak, ada loadingnya ya. Jadi nggak Allah bisa aja kan bilang infak 1 dibayar 700 kali, bisa aja. Tapi kenapa Allah bilangnya dari 1 jadi 7 dari 7 100, setiap 1 100 jadi 700. Nah, itu adalah proses loading. Jadi Allah menyukai proses. Nanti ada ayatnya bahwasanya proses yang benar akan menghasilkan yang benar pula, begitu pula sebaliknya. Jadi manusia itu wajib berusaha, kalau hasil ya ntar Allah aja yang pilihin yang terbaik buat kita. Jadi jelasnya di sini, di samping dia Allah menjelaskan tentang rewardnya sendiri gitu ya, dibalasnya, tapi di sini juga dijelaskan bahwasanya ada proses Pak ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan apapun ada prosesnya. Jadi hasil itu biasanya kan kita bilang hasil tidak mengkhianati usaha gitu ya. Yang Allah lihat adalah usahanya kita kayak apa gitu. Nah, dia lihat kalau prosesnya benar, ujungnya pasti benar gitu. Nah, kita usaha, ntar Allah sendiri yang nentuin nih hasil yang terbaik buat kita ya. Tentunya dengan takarannya Allah ya, buat kita yang terbaik ini. Nih, saat ini kamu yang kamu butuhkan adalah ini. Dipilihin sama Allah. Enak kan? Terus pertanyaan selanjutnya, infak yang dibalas 700 kali lipat itu infak yang kayak gimana sih gitu ya. Coba kita lihat di
ayat berikutnya di 262 dan 263 saya bacakan terjemahannya ya. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi infak bagaimana yang dibayar 700 kali lipat? Yang pertama adalah ketika infak dan kita tidak mengiringi dengan menyebut-nyebut pemberian kita. Contohnya begini, ini kita habis infak nih, ya. Kapan tahu kita infak, terus dia yang kita infakkan itu orang yang kita bantu itu berhasil, terus kita ngomong nih, depan dia, wah lu kalau nggak gara-gara gua loh, katanya, nggak bisa lo begini, gitu misalnya. Ini kalau nggak gua support dananya lo, itu menyakiti hati penerima. Nah itu nggak termasuk di dalam infak yang bisa dibalas 700 kali lipat gitu loh. Bahkan di 263-nya berkata perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya dan Maha Penyantun. Jadi daripada kita habis sedekah terus kita omongin, yang mana biasanya kadang kita sadar kadang kita nggak sadar, lebih baik perkataan baik dan pemberian maaf itu lebih baik. Contoh misalnya gini, kita bantu misalnya siapa, misalnya ada tetangga kita atau saudara kita, begitu kita bantu, tadinya dia nggak punya, kita bantu, terus dia berhasil, dia sombong sama kita gitu kan. Kita bisa aja ngomong, wah lu kalau nggak gue bantu gitu. Nah itu nggak boleh. Kita begitu yang kita bantu, misalnya dia berhasil, terus dia melakukan sesuatu yang tidak enak kepada kita ya. Dalam ayat ini disebutkan perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik gitu. Lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti hati penerima. Jadi kita hati-hati ya Pak. Kalau misalnya kita habis sedekah ya itu ya habis sedekah, habis infak ya. Jangan pernah disebut-sebut ya. Itu satu. Jadi tidak menyebut-nyebut yang diinfakkan. Terus hal yang lain apa yang akan dibalas 700 kali lipat? Nah, coba kita lihat di ayat 200. Oke, sebelum ke selanjutnya ya. Kalau kita menyebut apa yang kita infakkan itu kita bisa rusak pahalanya, Pak. Ya, merusak pahala kita gitu loh. Jadi coba kita lihat di ayat 264-nya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh suatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Kenapa sih di Quran itu Allah seringkali membuat perumpamaan ya? Itu sebenarnya supaya kita gampang memahaminya. Jadi kayak tadi itu kalau infak yang disertakan dengan disebut-sebut itu kayak di batu, ada tanah, siram hujan lebat jadi licin lagi. Artinya apa? Kagak ada hasilnya gitu loh. Dan yang lebih ngeri lagi di ayat ini, di akhir ayat ini, mereka tidak memperoleh suatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kita capek-capek infak nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, rusak pahala kita gitu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi artinya Allah nggak memberi petunjuk menuju kebenaran kepada orang-orang yang mendustakannya. Ya, jadi tolong kalau misalnya kita pahami gitu ya, kita sedekah, begitu kita nyebut aja, wah itu rusak pahala kita, jangan sampai ya. Tapi kalau misalnya sebaliknya, ketika kita infak mencari ridhonya Allah, coba kita lihat
di surat 265-nya. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Pak, perumpamaan lagi ya. Kalau tadi batu, ada tanah, timpa hujan lebat, licin lagi. Kalau ini perumpamaannya kayak kebun buah di dataran tinggi, disiram hujan lebat, subur gitu. Kalau nggak ada hujan lebat pun, embun pun udah bisa. Artinya apa? Kalau orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan mencari ridhonya Allah itu, kalau dia dibalasnya banyak, dia bersyukur. Sedikit pun dia bersyukur gitu lah. Nah itu, jadi kan beda banget sama yang tadi ya. Begitu kita sedekah, kita sebut-sebut, rusak pahalanya. Kalau ini kita infak mencari ridhonya Allah gitu. Nah hasilnya adalah baik gitu loh. Dan di akhir ayat ini Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, Allah itu suka proses gitu lah. Jadi Allah melihat apa yang kita kerjakan. Kita kerjainnya bagaimana tuh, ya kan? Baik apa enggak? Kalau baik hasilnya baik gitu ya. Nah terus pertanyaan selanjutnya, infak yang dari harta yang bagaimana sih yang bisa kita infakkan gitu ya. Tadi kan kalau infak kagak usah disebut-sebut. Terus dari harta yang bagaimana yang terbaik yang kita infakkan? Coba kita lihat di ayat 267 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah, jadi yang diinfakkan itu harta yang bagaimana? Dari yang terbaik. Kita dapetin yang terbaik, memberikan juga yang terbaik. Terbaik itu bisa juga dari segi jumlahnya mungkin juga dari segi manfaatnya ya. Dan kita mendapatkan dari cara-cara yang terbaik gitu loh, yang kita infakkan gitu. Makanya kalau ada yang bertanya, nih seorang boleh habis ngakalin orang dapat cuan terus disegahin. Nah, bisa kita pikirin sendiri deh tuh. Kalau Quran ngomongnya apa? Ya, kamu infakkan yang terbaik dari hasil yang paling baik, jangan dari hasil yang kurang baik yang kamu infakkan kan gitu. Hati-hati apa ya. Jadi menginfakkan dari harta yang terbaik itu bagus, tapi godaannya gede banget Pak. Coba kita lihat ayat selanjutnya deh, 268-269. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi setan kagak ridho kalau kita tuh infak dari hasil yang terbaik, ya kan, kagak disebut-sebut. Setan nggak ridho tuh, ya kan? Dia ngapain infak, ya kan? Lu masih butuh gitu, ya kan? Takut-takutin tuh kita. Ntar kalau infak kurang duit lo gitu. Nah, sementara Allah begitu kita infak yang dijanjikan apa? Ampunan dan karunia-Nya, ya kan? Terus bahkan kalau kita berhasil istilahnya setan menyuruh kayak begini, terus kita berhasil tuh
menolaknya, ya kan? Kita terus lakukan amal yang begitu, tapi berhasil lah istilahnya godaan setan itu kita tepis. Allah kan menjanjikan ampunan, dan kalau kita sukses melawan kehendak setan itu, di ayat berikutnya apa rewardnya itu? Dia auzubillahi minasyaitonirrajim, dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, jadi kalau kita infak, ada yang bisikin jangan infak ntar kamu kurang gitu, terus kita tetap nih harus dikeluarin nih. Nah begitu kita keluarkan, Allah memberikan kita hikmah, ya kan? Terus kita bisa mengambil pelajaran apa dari apa yang kita lakukan, apa kejadiannya, apa yang kita dapatkan, kita dapat mengambil pelajarannya. Dan kita dianugerahkan akal yang sehat kan di akhir ayat ini. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi kan kalau di medsos itu ada salam akal sehat. Nah, siapa yang punya akal sehat? Yaitu itu tadi yang sukses menepiskan godaan setan untuk tidak berinfak. Ya, jelas ya. Terus di ayat selanjutnya di 270-nya Allah tahu apa yang kita infakkan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya, dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Jadi gini, maksudnya gini, ini kita mau infak misalkan 100 nih, sayang nih, ya kan, setan goda nih, udah 25 aja gitu. Terus enggak 100, udah 25 aja, terus akhirnya udah ambil jalan tengah deh 50 misalnya gitu. Ya, nah itu 50-50 itu Allah tahu nih. Nah nih ya kan, tadinya mau ngasih 100 jadi ngasih kurang 25 jadi 50 nih. Allah tahu apapun yang kita infakkan, Allah tahu gitu. Apapun yang kita rasakan dari godaan itu, kita bisa menepisnya enggak, kita bisa kompromi atau apa namanya itu Allah tahu ya. Terus selanjutnya, infak apa lagi yang bisa dibalas 700 kali lipatnya? Coba kita lihat di ayat 271-nya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita menampakkan infak kita, ini terang nih, Pak saya mau infak nih, dilihatin orang banyak gitu, itu sebenarnya baik, boleh ya. Niatnya apa yang jelas? Niatnya begitu kita infak dilihat orang, misalnya wah Pak Jul infak 10 juta gitu, diterima gitu kan, suka ada tuh yang foto-foto apa segala macam. Kalau infak itu niatnya ria, itu yang kagak boleh. Tapi kalau kita niatnya syiar, itu boleh ya. Dan menampakkan sedekah boleh, tapi menyembunyikannya lebih bagus. Nah gitu. Jadi kita mau infak, misalnya disebutin habis Jumatan Fulan bin Fulan infak sekian, boleh. Atau misalnya hamba Allah, boleh gitu ya. Jadi kalau kita sebutan, kita misalnya infak, memberikan bantuan segala macam, di foto, di apa, di upload di internet supaya orang niru perbuatan dia, itu boleh. Tapi menyembunyikan itu lebih baik lagi. Nah kalau kita sembunyikan infak kita, artinya kita nggak tongolin, kita nggak kasih lihat, itu cuma 3 Pak yang tahu, kita, orang yang dikasih, mau Allah yang tahu. Jadi yang lain-lain nggak tahu ya. Nah balasannya apa dari infak
yang kayak begitu tuh, menampakkan atau menyembunyikannya, balasannya adalah Allah menghapus sebagian kesalahan kita. Cakep kan? Ya, menghapus sebagian kesalahan-kesalahan, sebagian kagak seluruhnya, karena kesalahan kita ada yang berat, ada yang ringan. Yang ringan-ringan dihapusin tuh. Ya. Jadi jika kita menampakkan atau mencontohkan infak agar orang mendapat pencerahan, lalu yang dicontohin nggak menggubris, jangan sedih juga. Ini kita, aku mau infak nih, biar orang ikut infak. Ada berapa teman kita infak, kok dia nggak ngikutin sih gitu. Jangan sedih, karena di ayat selanjutnya Allah berkata, auzubillahi minasyaitonirrajim, bukan kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri, dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Jadi kalau cuma nyontohin, kalau yang dicontohin nggak ngikutin kita, berarti kalau yang nyontohin ngikutin apa yang kita contohkan, berarti hidayah udah diberikan kepada Allah. Hidayah diberikan oleh Allah kepada orang tersebut lewat amal kita. Ya, kita contohin nih infak sekian. Ya. Pak Jul infak 10 juta, dicontohin nih sama Bang Anda. Gue ikutan dah. Misalnya lebih gede lagi 15 juta gitu. Nah, itu berarti Allah telah memberikan hidayah kepada orang yang berinfak melalui amalan yang kita perbuat. Ya kan? Alhamdulillah. Nah, apa yang kita infakkan juga menghasilkan kebaikan buat diri kita sendiri. Di ayat ini kan dijelasin, ya kan? Apa yang kamu infakkan maka kebaikan untuk dirimu sendiri. Ya kan? Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Yang tadi ya. Yang kita infak nyari ridho Allah, diikutin syukur, berarti dia dapat dapat hidayah. Nggak diikutin ya bukan urusan kita memberikan hidayah kepada orang, tapi urusannya Allah gitu. Dan dibalas secara penuh, nggak dikurangin. Jadi Allah nggak zalim, ya. Nggak berhasil dakwah lewat infak misalnya, jangan takut balasan dari Allah mah nggak kurang. Jadi namanya kita mau infak, kita contohin, kita berdakwah lewat infak, nggak diikutin ya jangan khawatir, karena pertama urusan urusan hidayah itu urusannya Allah. Kedua, misalnya kita contohin orang nggak ngikutin juga nggak kurang pahala kita, tetap aja bagus gitu. Jadi dibalas secara penuh oleh Allah dan kita nggak bakal dikurangin. Terus yang keempat, infak bagaimana lagi yang dibayar 700 kali lipat. Coba kita lihat sama ayatnya 274 ya, coba lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi di samping tadi infak nggak disebut-sebut, ya kan? Terus udah gitu infak dari harta yang terbaik, jumlahnya juga bagus. Terus ketiga, ditampakkan boleh, disembunyikan lebih baik. Nah yang keempat adalah infaknya nggak kenal waktu, mau siang, mau malam, sembunyi, terang-terangan, gitu. Dapat pahala. Dan yang paling enak lagi adalah tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak mereka bersedih hati. Jadi kalau kita infak itu rewardnya sedikit dibocorin adalah kita nggak ada rasa takut gitu. Artinya rasa takut kekurangan harta atau apapun. Dan kita nggak bersedih hati, ini jaminannya Allah gitu. Ya kan mungkin dari sebagian kita lagi mengalami kesulitan, ya begitu dia tetap berinfak, nah dihilangkan rasa takutnya dan dia nggak bakal bersedih hati.
Terus yang mana lagi? Tadi kan udah ya, menampakkan, menyembunyikan, infak siang malam, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yang kelima adalah infak di kala lapang dan sempit. Nah, kalau infak di kala lapang dan sempit, dan itu Ali Imran 133-134. Coba kita lihat ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Infak lapang sempit, lagi kita punya banyak kita infak, lagi kita nggak ada pun kita tetap infak. Jadi punya lagi kaya infak, lagi kurang infak, ya kan? Terus kita nahan amarah, terus kita bisa memaafkan. Ketika kita bisa melakukan yang tiga ini, Allah mencintai kita. Wih, mantap, ya kan? Syaratnya dicintai Allah apa? Infak lapang sempit, ya kan? Terus udah gitu menahan amarah dan memaafkan. Jadi apa yang kita infakkan, lagi kita punya kita infak, lagi kita kurang kita infak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, konsep terima kasih sebenarnya begitu, Pak. Kita terima, kita kasih, kita terima, kita kasih. Konsepnya terima kasih seperti itu, ya. Infak di kala lapang dan sempit, dan Allah mencintai kita dengan perbuatan seperti itu. Lalu apa lagi? Ya kan? Yang bisa dibalas 700 kali lipat. Infak sebelum terlambat, Pak. Sebelum hari kiamat. Nah, kalau itu ada di surat Al-Baqarah juga, ayatnya 254. 254, Pak Jun. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi kapan waktunya? Kalau ditanya kapan sih kita bersih infak? Ya segera. Sebelum apa? Sebelum terlambat, sebelum hari akhir. Ya, sebelum akhir. Jadi jelas ya, infak itu rewardnya besar, tapi ada syaratnya. Ya kan, pertama tidak menyebut-nyebut pemberiannya, dari harta yang terbaik, menampakkan atau menyembunyikan. Infaknya anytime, siang malam, terus kapan aja, lagi lapang sama sempit, dan kapan sebelum terlambat, sebelum hari akhir. Nah, terus tadi dari sifatnya infak itu apa sih yang bisa dibalas 700 kali lipat, dan kita pengen tahu nih kira-kira kriteria orang yang bisa kita infakkan itu kayak apa sih gitu. Nah, itu Allah juga membocorkan untuk hal itu ya. Coba kita lihat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayatnya 272. Sebentar. 273. Ya. 273. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang yang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain nggak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Ya, nih kalau kita mau tanya orang yang kayak gimana sih yang kita harus infakkan, sebenarnya Allah udah kasih bocoran di surat Al-Baqarah ayatnya 273. Siapa orang itu? Orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain nggak tahu,
menyangka bahwa mereka orang-orang kaya. Jadi ada orang-orang yang punya kebutuhan, gampangnya kita bilang fakir lah ya, tapi dia nggak pernah minta, walaupun dia bisa minta, gitu. Nah itu yang mesti kita tolong. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dia nggak minta, bagaimana kita tahu kalau dia butuh, gitu. Nah itulah gunanya silaturahim sama empati, Pak. Makanya kalau ada ayat menyebutkan seluruh muslim itu bersaudara, ya kan? Apa wujud saudaranya? Ya kita lihat tetangga kita lihat saudara kita. Bagaimana kita tahu dia lagi butuh? Kalau kita nggak pernah ngobrol sama dia, gitu. Kita nggak pernah tahu, oh kesulitan dia kayak gini. Kadang orang ada yang sangat memelihara dari meminta-minta, walaupun dia butuh banget gitu loh. Begitu kita kasih, dia senangnya minta ampun, bahkan bisa netesin air mata gitu. Nah orang-orang yang gitu Pak yang mesti kita sering-sering kita tolong gitu, ya kan. Walaupun misalnya ada fakir atau ada katakanlah duafa datang minta, itu juga sama aja kita kasih juga. Tapi yang lebih penting lagi, bukan berarti yang jelas-jelas minta nggak usah kita kasih, enggak, tetap aja kita kasih. Tapi yang paling penting kita kasih orang-orang yang nggak terpelihara dari meminta-minta itu, ya kan. Terus cirinya orang-orang yang kayak begitu gimana? Kalaupun dia minta, dia nggak minta secara paksa. Ya itu sering lihat ya. Saya naik angkot atau naik bis, ada orang tontoan gitu, wah saya baru keluar dari penjara nih, gini gitu. Kita ngeri duluan kan ngelihatnya kan. Wah sedap maksa juga nih katanya. Nah, itu bukan termasuk orang kayak gitu. Ada orang yang kita ketemu misalnya jualan apa misalnya, jualan makanan gitu. Kita lihat, wah ini kayaknya dari tadi belum laku-laku nih. Padahal dia butuh banget tuh. Taunya butuh banget ya dia diem aja ya. Terus begitu kita beli, kayaknya rasanya senang banget. Nah, kita beli, kita lebihin tuh yang kayak begitu-begitu, ya kan? Biar dia senang gitu ya. Nah, karena senangnya dia itu efek kepada kita juga. Jadi dari infak kita senang memberikan, dia senang menerima, bahkan begitu dia terima dia doain, ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan rezekinya lancar. Nah, kan gitu ya. Dapat doa dari orang-orang yang memang saat itu doanya lagi didengerin sama Allah, sama malaikatnya, bakal dijabah nih, kan enak Pak. Makanya kita kalau sedekah jangan pilih-pilih gitu loh. Kadang begini, saya ada cerita sedikit. Waktu itu saya sama teman saya janjian di Masjid Pondok Indah, sholat Jumat ya, ketemu. Di pelataran itu banyak tuh orang-orang yang lagi jualan makanan. Kita waktu itu masuk tuh situ habis Jumatan, masuk, kita mau makan soto nih, duduk. Baru kita duduk blek gitu, tiba-tiba ada orang nih datang, anak-anak kecil, Om sedekahnya Om, kita terus saya kasih. Nah, teman saya ngeliatin aja, dah dia pergi. Nggak lama balik lagi, temen yang lain datang nih, Om sedekahnya Om, saya kasih lagi. Teman saya ngeliatin lagi, oh gitu, balik lagi. Yang ketiga datang lagi, yang ketiga ini mama, Om sedekahnya Om, saya kasih lagi. Itu begitu orang itu pergi, teman saya gatel kali ya. Dia bilang begini, bro, kok lu tiap datang lo kasih sih gitu kan. Terus emang kenapa? Gitu. Saya tanya kan, kebetulan sama teman saya Dedi. Emang kenapa Ded? Kalau dikasih emang kenapa? Iya lu lihat aja dari tadi tuh. Dia datang, lokasi, dia pergi, dia ngomong sama temannya tuh di ujung sana tuh, ya kan? Tuh mau itu aja. Datang lagi kemari, minta lagi. Terus kenapa emang? Nah, kalau gue, kata dia bilang gitu, gue bakalan ngasih orang yang emang kelihatannya udah gak mampu berusaha, kayak misalnya dia
cacat atau apa gitu. Oh gitu ya. Jadi ini kalau misalnya didatang lagi jangan kita kasih nih. Saya bilang gitu. Lihat dong, masih sehat begitu. Nah itu deh. Ya kan? Sering itu kita temuin yang kayak begitu-gitu tuh. Kita maafin ya teman kita nggak tahu. Terus saya bilang gini, kalau menurut saya kita mau ngasih, terus dia bohongin kita, misalnya dia katanya katakanlah nggak butuh banget, minta kita kasih, itu urusan dia sama Tuhan ya, saya bilang begitu. Yang pertama itu urusan dia sama Tuhan ya. Nah, pasalnya apa? Waktu pertama kali kita duduk terus dia minta, itu kan di sebelah ujung tuh banyak pengunjung juga. Kenapa dia nggak minta kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan? Dia langsung straight ke kita gitu minta. Artinya apa? Dia ditunjukin Allah untuk minta. Lo minta tuh sama yang itu tuh, om yang itu. Dia jalan tuh. Jadi yang nunjukin dia untuk minta sama kita tuh Allah juga, saya bilang gitu. Yang kedua itu. Yang ketiga, iya kalau dia orang, kalau dia malaikat saya bilang begitu. Kita nggak pernah tahu, saya bilang gitu. Baru saya ngomong begitu Pak, datang yang keempat. Om, sedekahnya Om, saya kasih lagi. Diduluin sama teman saya. Nah yang ini gue yang kasih, dia bilang gitu. Artinya apa? Itu tadi yang seperti kita jelaskan. Kegiatan kita memberikan infak itu, saya insya Allah ikhlas ya, mencari ridha Allah. Dia melihat, dia mendengarkan penjelasan saya, lalu dia ikut akhirnya action. Nah kali ini gue yang ngasih bro. Gue bilang, ntar dulu, lo ngasih, gue juga harus ngasih. Gue gak mau kehilangan pahala nih, saya bilang begitu kan. Apa yang lo kasih tahu ke gue itu bener, dia bilang gitu. Gue gak kepikiran selama ini. Dia bilang begitu Pak sama saya. Oke, alhamdulillah saya bilang gitu. Besok-besok lo kasih tahu teman-teman lo yang lain deh. Kalau misalnya ada orang yang minta, kok dia gak minta ke yang lain ya, tiba-tiba sep ke kita gitu. Ini maksudnya apa? Kadang kan gitu ya, ada saudara atau tetangga itu nggak minta sama yang lain, mintanya sama kita gitu loh. Itu siapa yang nunjukin? Ya Allah yang nunjukin ke kita. Jadi Allah juga kita tuh dikategorikan mampu oleh Allah gitu. Nah sekarang kitanya tinggal mau nyambut nggak gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya ya, yang dari tadi kan infak yang dibahas 7 kali lipat kan, 700 kali lipat kan udah beberapa tadi saya sebutkan ya. Terus sekarang infaknya kemana aja sih? Gitu ya. Tadi contohnya ciri-ciri orang yang mesti kita bantu itu kayak apa, terus infak itu mau kemana? Gitu. Nah, Allah juga membocorkan kemana sih infak itu harus kita kasihkan urut-urutannya. Di surat 2 ayatnya 215. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Jelas ya urutannya. Pertama orang tua, kedua kerabat dekat maupun jauh, baru anak yatim. Nah kan ada orang yang gini, senang infak kepada anak yatim tapi keluarganya keleleran gitu. Jangan sampai Pak. Kadang gini, gimana gue mau ngasih bro, orang tua gue lebih kaya dari gue gitu. Ya nggak apa-apa. Sekarang kasih aja apa yang dia senengin. Misalnya kalau kita datang ke rumah dia, senangnya dibawain mangga, ya kita beliin mangga. Senangnya dibawain martabak, kita beliin martabak gitu. Senangnya diajak jalan-jalan, kita ajak jalan-jalan gitu. Walaupun dia kadang orang tua tuh gitu, mam ini buat ini, oh udah kamu lebih perlu gitu. Kan sering gitu ya. Kalau ibu kita kasih, oh bapak kita kasih, kamu lebih perlu nak, buat kamu aja gitu. Bisa aja kita bilang, Bu, Pak, ini ibu sama bapak ini jadi saluran rezekinya saya loh. Kalau bapak ibu bisa nerima,
itu lebih baik. Ibu kan bisa kasih ke yang lain yang membutuhkan dari aku yang infakkan ke ibu, ke bapak gitu ya. Bisa aja kita bilang begitu, ya kan? Artinya jelas, pertama ke orang tua, kedua ke kerabat, kerabat dekat, kerabat jauh. Kerabat dekat bisa saudara, bisa tetangga, ya. Kerabat jauh bisa saudara jauh. Jadi jangan salah Pak, gitu loh. Ketika kita mau infak, wah rumah yatim kita sedekahin apa segala macam. Tapi ada saudara kita keleleran, kita nggak tahu. Nah, Islam itu mengajarkan, kalau mau berbuat baik dari lingkungan terdekat dulu, gitu loh. Lingkungan terdekat oke, baru menyebar yang lain, gitu loh. Jangan sampai kebalik, yang lain kita kasih infak, yang ini kita diemin, kita kelelerin gitu. Nah, itu jangan Pak, jangan sampai seperti itu. Jadi yatim itu urutan ketiga, habis orang tua, terus kerabat, baru ada anak yatim gitu. Lalu baru orang miskin. Nah ya, jelas ya. Jadi urutannya jelas ya. Dan terakhir Ibnu Sabil ya, orang dalam perjalanan. Maksudnya perjalanan ini ya mungkin perjalanan mencari ilmu, bisa santri gitu kan, siapapun itu bisa. Ya, itu infak kemana? Jadi tadi kan jelas, ya kan, sifatnya yang kayak gimana, yang dibalas, terus infaknya kemana. Nah terus ada pertanyaan lagi, harta yang kita infakkan ini, yang boleh yang kita infakkan tuh yang kayak gimana sih? Gitu ya. Coba kita lihat surat Al-Baqarah ayatnya 219. Nah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini tentang khamar juga ya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Nih harta saya yang harus saya infakkan yang mana? Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Nah di sini kelebihan dari apa yang diperlukan. Artinya apa yang mesti kita infakkan itu adalah setelah kewajiban kita tunaikan, maka sisanya diinfakkan. Nah wajibnya kayak apa? Tadi kelebihan dari apa yang diperlukan. Jadi contohnya, punya duit nih, baru gajian, mau infak, apa dulu? Pertama, misalnya kita punya utang dulu beresin. Kedua, tentunya kebutuhan kita sehari-hari yang tidak berlebihan, jadi standarnya hidup gitu. Baru setelah itu keluarin infaknya. Jadi di sini di ayat ini disebutkan kelebihan dari apa yang diperlukan. Kita makan misalnya pakai menu yang biasa gitu, sisanya bisa kita infakin. Jangan ini kan apa katanya yang wajib dulu gitu. Kita makan mewah nih, coba pakai steak, pakai apa. Nah itu jangan begitu juga. Jadi yang standar aja ya, yang standar aja. Jadi keluarkan dulu kewajiban kita seperti hutang, seperti apa, terus begitu apa yang wajib kita keluarkan, misalnya ada sekolah anak atau segala macam, baru sisanya kita infakkan. Pertanyaannya, duluan mana sih infak sama bayar utang? Yang jelas duluan bayar utang, Pak. Ya. Terus kalau kita punya, terus dihitung-hitung, masih bisa nih buat infak, kita infakin Pak. Tapi kalau begitu kita hitung pas nggak bisa infak, ya udah mau diapain lagi, kita belum bisa infak berarti. Tapi dengan kita niat bahwasanya kalau ada kelebihan nih, pasti dicari ada lebihnya nih. Yang ini bisa kita tunda, yang ini bisa kita infakin. Nah, misalnya dia punya hutang yang tempo, yang bisa dicicil, katakanlah nggak dibayar tunai. Nah, kita bisa bayar separohnya, boleh kita bayar separohnya, terus lebihnya bisa kita infakin. Jadi adalah caranya ya. Jadi kenapa saya ngambil contoh bayar utang dulu baru infak, karena
Rasulullah aja nggak mau mensolatkan orang yang wafat yang masih punya utang, ya kan? Kita pernah dengar tuh hadisnya, ceritanya bahwasanya akhirnya orang si fulan ini masih punya utang. Siapa yang menanggung utangnya? Sahabat bilang, aku yang menanggung utangnya. Maka Rasulullah menyolatkannya. Jadi infak iya, tapi bayar utang harus, Pak. Coba terus pertama tadi infaknya kemana aja udah jelas ya. Terus harta yang diinfakin tuh yang bagaimana? Yang terakhir banyaknya yang harus diinfakkan tuh yang kayak gimana sih? Nah, kalau itu ada di surat Al-Furqan ayatnya 67. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Jadi banyaknya ya nggak berlebihan, nggak juga pelit-pelit amat, ya di tengah-tengah aja gitu. Jadi jelas ya. Terus tadi udah ya kemana aja udah jelas. Terus sifatnya bagaimana udah jelas. Terus udah gitu banyaknya juga udah jelas. Nah kadang kita suka takut nih dalam berinfak, entah takut kurang, takut apa. Nah jangan takut, karena Allah udah menjanjikan di surat Saba ayat 39. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Jadi jangan takut, infak aja, Allah pasti ganti, gitu ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai infak. Jadi infak itu memang balasannya 700 kali lipat. Terus ada syarat-syaratnya. Apa sih yang bisa dibalas 700 kali lipat? Ya kan? Satu, tidak menyebut-nyebut yang diinfakkan. Kedua, dari hasil yang terbaik, ya kan? Ketiga, menampakkan atau menyembunyikan. Keempat, infak anytime, siang malam. Kelima, infak di kala lapang dan sempit. Keenam, infak sebelum hari akhir atau sebelum terlambat. Terus juga kita udah belajar bagaimana siapa sih yang sebenarnya harus kita tolong gitu ya. Ciri-cirinya bagaimana. Terus udah gitu urutan-urutan infak itu seperti apa. Terus juga gitu infak itu dari harta yang bagaimana sih ya. Jadi setelah dikeluarkan kewajibannya itu bisa kita infakkan. Terus banyaknya kayak apa, nggak berlebih, nggak kurang. Dan yang terakhir adalah kita jangan takut berinfak ya, karena Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Rewardnya juga sudah jelas, ya kan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan bagi yang mendengarkannya. Insyaallah kita bisa terus ikut berinfak ya. Mudah-mudahan Allah membalas apa yang kita perbuat. Itu saja kira-kira. Mungkin ada pertanyaan? Ya, sip. Apa yang disampaikan Pak Antara cukup jelas, jadi prakteknya. Siap, alhamdulillah. Prakteknya itu yang tinggal prakteknya ya. Oke. Lagi? Sebelum saya tutup, Ini aja Pak Tok. iya. Judulnya kita ganti, jangan tutup ya. Hah? Karena bukan 7 menit lagi sudah. Ini yang kebetulan bisa saya sarankan untuk infak ini. Memang saya kalau dibuat 7 menit kayaknya kurang nih gitu, karena saya begitu ngeliat literaturnya, wah ini nyambung semua nih gitu, nggak bisa saya pisah-pisah gitu. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa cari lagi yang lebih ringan lagi, yang lebih bisa cepat ya, benar-benar kultum. Oke. Alhamdulillah saya sebenarnya, tapi karena udah siang. Oh gitu, baik. Tapi Jadi pasarnya sih alhamdulillah menyeluruh. iya. Dia bilang tadi
waktunya ya. Iya, waktunya touch. Iya. Oke. Sambil nunggu suruh. Sambil nunggu suruh, oke. Tapi boleh juga pakai Pak Jul kemarin. Saya titip pertanyaan, jawabnya kapan aja, kan gitu. Boleh tuh. Jadi ada save deposit box pertanyaan nih Pak. Tapi saya tambahin sedikit. Ya, siap. Dan yang menimbulkan dari pembicaraan tadi. Jadi infak sedekah itu bisa jadi hukumnya mubah, kemudian bisa jadi sunnah, bisa wajib, bahkan bisa jadi haram. Jadi mungkin itu perlu dibahas lagi. Siap. Itu bagaimana Pak Rohmat? Oke, bagus masukannya ya. Alhamdulillah Pak Agus. Jadi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa ya menambah hasanah kita dalam beragama. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Ya, kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.